Medusa merupakan sosok wanita yang sangat cantik. Dia mengidolakan Dewi Athena dan menjadi pendeta di kuil Athena. Medusa ini salah satu karakter yang paling disalahpahami di sepanjang sejarah mitologi Yunani. Padahal Medusa ini hanya wanita yang sangat cantik dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Republika 99. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Karakter monster dari mitologi Yunani yang paling terkenal, yaitu Medusa. Apakah Medusa ini jahat atau baik? Ini dia. Medusa, karakter monster dari mitologi Yunani yang paling terkenal. Pasti kalau aku sebutin nama Medusa, yang ada di pikiran kita pasti sok monster yang mengerikan, dan tatapannya bisa membuat orang menjadi batu seketika. Tapi Medusa tidak selalu dianggap sebagai monster, tapi justru sebaliknya. Medusa adalah seorang manusia biasa atau mortal. 3 bersaudara, semuanya perempuan, keturunan dari Persis dan Seto yang merupakan dewa laut purba. Medusa ini selagi menjadi manusia merupakan wanita yang sangat cantik, sehingga banyak sekali pria yang menyukai Medusa. Tapi karena dia mengidolakan Dewi Athena, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pendeta di kuil Athena. Dan setiap hari ada ribuan orang datang ke kuil Athena hanya untuk melihat kecantikan Medusa saja. Karena kecantikan Medusa sangat luar biasa, tidak tertandingi, dan banyak juga orang yang mengklaim bahwa rambut Medusa itu sangat indah, bahkan melebihi rambut Dewi Athena. Tentunya tak butuh waktu lama bagi Athena untuk cemburu atau iri hati dan marah kepada Medusa. Suatu ketika, Medusa sedang berjalan di pinggir pantai. Lalu dia terlihat oleh Poseidon. Poseidon ini adalah dewa laut. Dan Poseidon jatuh hati pada Medusa. Kemudian beberapa kali Poseidon mendekati Medusa, namun selalu saja ditolak. Kenapa? Soalnya kalau Medusa ingin tetap menjadi pendeta di kuil Athena, dia harus tetap perawan dan suci. Saat itu Poseidon juga memiliki konflik dengan Athena, dan Poseidon berpikir bahwa Medusa adalah sesuatu hak milik yang bisa diambil dari Athena. Akhirnya, karena sering ditolak oleh Medusa, Poseidon pun kesal dan memutuskan mengambil Medusa secara paksa. Medusa yang takut kemudian lari sekuat tenaga menuju kuil Athena. Dia berharap adanya pertolongan oleh Dewi Athena di kuilnya. Tapi apa yang terjadi di malam itu? Tidak ada pertolongan yang diberikan Athena kepada Medusa. Dan sampai akhirnya Poseidon selesai dengan Medusa, dan Athena pun keluar dan melihat kejadian itu. Dewi Athena sangat marah kepada Medusa dan juga Poseidon karena mereka telah mengotori kuil yang suci. Akhirnya dia menghukum dan mengutuk Medusa. Tapi untuk dewa Excalibur Poseidon, hukuman itu dirasa tidak perlu. Tidak mungkin, gak adil ini ya. Harusnya Poseidon juga dihukum. Setelah itu rambut Medusa yang tadinya sangat indah dan dipuja banyak orang, dihukum dan dikutuk oleh Athena menjadi ular yang berbisa. Dan siapapun yang menatap mata indah Medusa seketika akan berubah menjadi batu. Kemudian kabar Medusa yang dikutuk menjadi monster tersebar ke seluruh dunia, dan tentunya banyak orang yang menginginkan kepala Medusa untuk dijadikan piala mereka. Tapi semuanya gagal dan berubah menjadi batu.
hanya satu pahlawan yang berhasil memenggal kepala Medusa. Seperti yang sudah kalian tahu, dia adalah Perseus, anak dari Zeus. Dia memang ditugaskan untuk mengambil kepala Medusa, dan untuk menyelesaikan tugasnya ini tentunya membutuhkan bantuan dari para dewa. Lalu dia diberikan helm oleh Hades yang membuatnya tidak terlihat oleh Medusa. Dan dia juga mendapatkan sendal bersayap dari Hermes untuk bisa kabur dari Medusa. Dan dia juga mendapatkan perisai perunggu dari Athena yang memungkinkan Medusa melihat pantulan dirinya sendiri jika melihat ke perisai itu. Terakhir, dia mendapatkan pedang yang cukup tajam untuk memenggal kepala Medusa. Dan tentu saja pada akhirnya Perseus berhasil memenggal kepala Medusa. Tapi ada hal yang tidak banyak orang tahu dari kisah ini. Ternyata saat Medusa meninggal, dia sedang mengandung anak dari Poseidon. Jadi saat kepalanya dipenggal, keluarlah anak Medusa dan Poseidon dari lehernya itu, yaitu Pegasus. Jadi Pegasus lahir dari leher Medusa yang terpotong. Kemudian Perseus menggunakan kepala Medusa sebagai jimat dalam pertarungan-pertarungannya. Dan kepala Medusa ini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam memenangkan pertarungan antara Perseus dengan Titan yang bernama Atlas. Medusa ini merupakan salah satu karakter yang paling disalahpahami di sepanjang sejarah mitologi Yunani. Dia sering dianggap sebagai monster yang kejam. Padahal Medusa ini hanya wanita yang sangat cantik, yang mengidolakan Athena dan ingin menjadi pendeta di kuilnya Athena. Itu saja. Tapi Athena yang begitu dipuja-puja oleh Medusa justru mengutuknya menjadi monster. Padahal ini bukan salah Medusa. Kejadian ini di luar kendali Medusa. Bahkan ketika mati pun, kepalanya masih digunakan sebagai jimat untuk menangkal musuh yang jahat. Nah, itulah tadi kisah Medusa yang sangat menyedihkan di dalam mitologi Yunani. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dari Republika 99, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.